Kiranya Engkau memberkati aku dan memberi limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Kiranya Engkau memberkati aku dan memberi limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita jumpa lagi. Terpuji-pujilah Allah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk surga dan bumi, menyembah bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari kita rasakan. Saudara terkasih, jika kita boleh hidup, boleh bernapas, kita menikmati anugerah kasih Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita. Ia yang menopang kita, yang membenarkan kita, menguduskan kita, menebus kita oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kita bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita jangan bermegah oleh perkara-perkara yang ada di dunia ini, baik kita yang mempunyai kelebihan atau pangkat ataupun apapun yang ada di dunia ini, sebab semuanya itu akan binasa dan semuanya sia-sia. Tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membenarkan kita, yang menguduskan kita, yang menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara terkasih, Ia mengasihi kita. Saudara terkasih, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kasih-Nya begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas. Saudara terkasih, tak terbatas. Akal dan pikiran kita tidak mampu untuk menjangkau kasih Tuhan, keilahian-Nya dan kuasa-Nya bagi kita untuk menolong, menopang kita. Ia yang menyembuhkan kita, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada siang hari ini senang sekali kita dapat jumpa lewat udara, karena kuasa Tuhan, Roh Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana firman disampaikan, kebenaran disampaikan, di situ ada kuasa Allah, di situ ada Roh Allah, dan Yesus Kristus Tuhan meneguhkan firman-Nya, saudara terkasih. Sebab itu kita jangan takut dalam menyampaikan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus
menjadi alat Tuhan memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sebab itulah tugas yang diselenggarakan bagi kita, saudara terkasih, sebagai anak-anaknya. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus ayat 9, 1 Korintus 9 ayat 16, saudara terkasih. Firman ini bagi kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai kerinduan dan kita wajib untuk memberitakan Injil keselamatan itu selama kita hidup, selama kita bernapas, saudara terkasih. Baiklah, inilah firman yang hidup dan berkuasa. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil. Saudara terkasih, firman Tuhan di 1 Korintus ayat 9, saudara terkasih, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, saudara terkasih. Sebab Injil keselamatan itu diberitakan bukan menurut hikmat manusia, saudara terkasih, tetapi menurut hikmat dari Allah, saudara terkasih. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada kita, saudara terkasih. Sebab itu, apakah upah kita, saudara terkasih? Upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberitaan Injil. Saudara terkasih, sebagai kita anak-anak Tuhan yang mendapat pertanggungan dalam penyelenggaraan untuk memberitakan Injil, saudara terkasih, yang Injil itu bukanlah hikmat manusia, tetapi hikmat Allah, hikmat Tuhan, saudara terkasih, oleh kekuatan kuasa Allah, oleh kekuatan kuasa Bapa, saudara terkasih. Dalam pelayanan ini, saudara terkasih, apakah upah kita? Yaitu upah kita dapat memberitakan Injil, saudara terkasih, dengan sukacita, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Jika kita memberitakan Injil, penyertaan Tuhan, saudara terkasih, Injil itu adalah kuasa Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang dipanggil dan yang diselamatkan, saudara terkasih. Jadi, saudara terkasih, sebagai kita anak-anak manusia, firman Tuhan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, saudara terkasih. Di mana kita memberitakan Injil, saudara terkasih, kita mendapat kuasa dari Allah, sebab pemberitaan Injil yang kita sampaikan bukan dari hikmat manusia, tetapi hikmat daripada Allah, saudara terkasih. Dan apakah upah kita? Upah kita ialah kita boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kita boleh memberitakan Injil, yaitu hikmat Allah itu sendiri, saudara terkasih. Jika kita memberitakan Injil, saudara terkasih, kita memperoleh hikmat daripada Allah, saudara terkasih. Sebab dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan, kita juga membangun diri kita
saudara terkasih, kita memperoleh kasih karunia, kuasa, saudara terkasih, daripada Allah. Sebab firman Tuhan itu adalah kuasa, saudara terkasih. Bukan perkara-perkara perkataan, tetapi firman Tuhan itu adalah kuasa Allah itu sendiri, yang Yesus Kristus Tuhan meneguhkannya, saudara terkasih. Sehingga apapun yang kita ucapkan itu adalah kuasa Allah, kuasa Roh, bukan hikmat daripada manusia, saudara terkasih. Sebab itu selagi kita bernapas, selagi kita hidup, celakalah, kata Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil, saudara terkasih. Dan dalam pemberitaan Injil kita tidak mengharapkan upah, dari manusia, saudara terkasih. Agar pemberitaan Injil ini, saudara terkasih, tidak terhalang, saudara terkasih, ya upah kita sebagai pemberita Injil yang diselenggarakan oleh Allah, yang ditanggungkan kepada kita, yaitu kita dapat memberitakan Injil kepada kaum bahasa, saudara terkasih, sehingga banyak jiwa-jiwa dibawa pada pertobatan, dibawa pada pengenalan akan terang itu, kebenaran itu, keselamatan itu, agar oleh pemberitaan Injil yang kita sampaikan, saudara terkasih, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, jiwa-jiwa boleh bertobat. Sebab itu mari saudara terkasih, sebab firman Tuhan, celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Dimanapun kita, di rumah atau di tempat pekerjaan kita, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, saudara terkasih, bicarakanlah firman Tuhan kepada anak-anak kita, atau kepada suami kita, ataupun kepada teman-teman kita, saudara terkasih. Sebab itu kita adalah harus memberitakan Injil, yaitu hikmat Allah, kuasa Allah itu sendiri, agar kita dibangun oleh firman Tuhan dan kita beroleh hikmat pengenalan akan Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kuasa yang senantiasa Tuhan menyertai setiap anak-anaknya yang memberitakan Injil keselamatan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, mari selagi kita masih hidup, masih bernapas, biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan, bermazmur di dalam Allah kita selama kita hidup. Mari kita senantiasa memberitakan Injil keselamatan dimanapun kita berada, saudara terkasih, selama kita hidup, saudara terkasih, agar kita mempunyai mahkota kebenaran, agar kita diberikan karangan bunga yang indah di kepala kita, dan hikmat itu, saudara terkasih, kita kalungkan di leher kita dan kita simpan di loh hati kita, agar kita dapat memberitakan Injil keselamatan itu kepada siapapun, saudara terkasih, karena Injil itu adalah hikmat Allah, saudara terkasih, adalah kekuatan Allah, saudara terkasih, hikmat Allah bagi orang yang diselamatkan, saudara terkasih. Tetapi Injil keselamatan itu tertutup, yaitu tertutup bagi orang yang hendak binasa. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, Injil itu adalah kekuatan Allah, sebab Ia yang membenarkan, Ia yang menguduskan kita, Ia yang menebus segala dosa kita, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, hari-hari semakin jahat, semakin sukar, saudara terkasih. Manusia sekarang tidak terkendali, kasih semakin dingin dan mementingkan diri sendiri, penuh dengan rasa khawatir, ketakutan, karena hari-hari semakin sukar. Sebab itu, saudara terkasih,
Kita jangan terkejut, sebab firman Tuhan itu digenapi, saudara terkasih. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu biarlah kita senantiasa bertekun di dalam doa, berjaga-jaga, saudara terkasih, senantiasa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa, di dalam menjalani hari-hari yang gelap, hari-hari yang semakin sukar, dan terjadi bermacam-macam goncangan, baik di bumi maupun di langit, maupun udara, saudara terkasih, di mana kita akan digoncangkan, saudara terkasih, iman kita pun akan digoncangkan, agar tinggal diam dan tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, yaitu iman kita yang senantiasa dipelihara oleh kuasa Tuhan yang sempurna sampai pada akhir zaman, saudara terkasih. Sebab itu jangan takut, jangan bimbang, sebab orang bimbang ada seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Sebab itu orang bimbang tidak akan mendapat apapun, saudara terkasih. Tetapi biarlah mata kita tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, saudara terkasih, kepada Allah Bapa, agar kita peroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan yang penuh damai sejahtera, kita memperoleh mahkota, memperoleh, saudara terkasih, pengenalan, saudara terkasih, pengetahuan, hikmat, dan pengertian akan kebenaran. Dan kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, kekuatan kita, saudara terkasih. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, apapun yang terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, baginya akan terbit sinar fajar. Ia bagaikan lembu yang lepas dari kandang dengan bercingkrak-cingkrak, saudara terkasih. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia, saudara terkasih. Tak terbatas kuasa Tuhan bagi kita untuk menolong, menyembuhkan kita, saudara terkasih. Sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, apapun keadaan kita, saudara terkasih, di balik semuanya itu, kasih Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu, baiklah kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Kita senantiasa berharap, kita senantiasa mengandalkan Tuhan, saudara terkasih. Seperti lagu ini ya, saudara terkasih, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkatiku, kiranya Tuhan melindungiku, kiranya Tuhan memperluas daerahku, seperti lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Demikianlah, saudara terkasih, doa Yabes, saudara terkasih. Begitu doanya, begitu sederhana tapi penuh kuasa, dan Tuhan menyatakan kuasanya, saudara terkasih. Begitupun kita harus berdoa seperti doa Yabes, saudara terkasih. Kiranya Tuhan menyertai aku, kiranya Tuhan memperluas daerahku, kiranya tangan-Nya menyertai aku dan melindungi aku daripada kesakitan, saudara terkasih. Biarlah apapun keadaan kita, saudara terkasih,
Jangan takut, jangan bimbang, sebab Allah kita Allah yang setia, yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan, saudara terkasih, sebab Dia Allah yang telah turun dari surga menjadi manusia, yang juga telah dicobai. Hanya Dia, Tuhan, tidak berdosa. Dia menanggung segala dosa kita di kayu salib, saudara terkasih, dengan bermahkotakan duri, dengan kayu, dengan disalib, tangan dipaku, dan lambungnya dicucuk dengan tombak sehingga mengeluarkan darah dan air. Itulah kita, saudara terkasih, kita dilahirkan dari darah dan air, saudara terkasih, dan Roh Kudus, saudara terkasih. Biarlah, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah, pencobaan, saudara terkasih, mari kita senantiasa tekun di dalam doa, bersyukur senantiasa, saudara terkasih. Sampai disinilah firman Tuhan. Biarlah kiranya anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selamanya.